Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat di mana segala doa terpatri dan segala muasal kembali. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena telah memberikan nikmat kepada kita, khususnya nikmat iman, Islam, serta ihsan. Sholawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi besar, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman Islam, peradaban yang bermartabat. Sebelumnya, perkenankan saya, Hanum Salsabila, akan menyampaikan uraian mengenai puasa sebagai madrasah spiritual. Pemirsa An-Nur rahimakumullah. Pada saat ini kita telah memasuki bulan yang penuh barokah, bulan yang dimana pada amal kita akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni bulan Ramadan. Bulan Ramadan bukan hanya sekedar bulan ibadah saja, melainkan juga sebagai madrasah spiritual. Karena dengan puasa kita akan ditempa untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita juga akan dilatih untuk memperbaiki hati, jiwa, serta akhlak kita. Sebagai madrasah spiritual, puasa melatih diri kita untuk mempunyai sifat ikhlas. Puasa merupakan ibadah yang tersembunyi. Hanya Allah lah yang tahu apakah seseorang benar-benar berpuasa atau tidak. Dalam hadis qudsi disebutkan bahwa puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami bahwa puasa memiliki nilai khusus di mata Allah, di mana orang-orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh yang akan mendapatkan amal puasa dengan sempurna. Puasa juga melatih kita untuk selalu bersabar dalam setiap keadaan. Dalam berpuasa terdapat 3 bentuk kesabaran. Tingkat sabar yang pertama yakni sabar dalam menaati perintah Allah, di mana dalam berpuasa kita dituntut untuk menahan lapar dan haus dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari di waktu maghrib. Tingkat sabar yang kedua yakni sabar dalam menghindari maksiat, di mana dalam puasa selain menahan lapar dan haus, kita juga harus menghindari perbuatan maksiat dan hal-hal yang sia-sia. Tingkat sabar yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi cobaan. Karena dalam berpuasa kita juga harus melakukan aktivitas kita sehari-hari seperti biasa. Contohnya ketika kita sebagai mahasiswa, kita juga harus mengikuti perkuliahan dengan aktif seperti biasa. Ketika bulan Ramadan, Allah menguji kita dengan hal-hal yang lumrah. Misalnya, ketika hari-hari biasa, makanan yang kita anggap biasa saja, pada bulan Ramadan ini akan terasa sangat spesial. Bahkan sekedar air putih pun akan terasa sangat menyegarkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 10, bahwasanya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan dicukupkan atasnya pahala yang tanpa batas. Saat lapar dan haus, kita akan merasakan penderitaan saudara-saudara kita yang kurang berkecukupan. Karenanya, kita akan menjadi lebih berempati dan peduli terhadap saudara-saudara kita. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang dermawan, dan ketika bulan Ramadan, Rasulullah akan menjadi lebih dermawan lagi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita ambil bahwa
kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah sepantasnya mencontoh perilaku baik beliau dengan cara bersedekah kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Puasa juga melatih diri kita untuk membersihkan jiwa serta hati kita. Ketika puasa, kita dituntut untuk menjaga lisan, pandangan, serta perbuatan kita. Inilah merupakan bentuk tazkiyatun nafs atau pembersihan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Syams ayat 9 yang artinya, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya. Melalui ayat tersebut kita dapat memahami bahwa melalui puasa kita dapat membersihkan jiwa serta hati kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang lebih utama, puasa melatih diri kita untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa di sini merupakan menaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah disebutkan bahwa, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Pada akhirnya dapat kita ambil kesimpulan bahwa puasa tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tetapi juga melatih kita untuk bersifat ikhlas, sabar, berempati, dapat mensucikan diri serta meningkatkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, tiap pedang yang tajam akan meleset. Tiap kuda yang gesit pasti akan tergelincir. Dan tiap-tiap orang yang berilmu pasti akan berbuat salah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.